Pemirsa, akan seperti apa kelanjutan dari perpanjangan masa PSBB Tangerang Raya yang akan berakhir Minggu 14 Juni 2020 dan apa evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB sejauh ini? Untuk membahasnya telah hadir di luar studio Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Benyamin Daphni. Selamat malam Pak Benyamin. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Benyamin, perpanjangan PSBB Tangerang Raya ini akan berakhir besok. Apakah sudah ada keputusan terutama dari Gubernur PSBB akan kembali diperpanjang atau Tangerang Raya sudah akan menerapkan era kenormalan baru? Forkompimda Provinsi Banten besok akan mengadakan rapat dengan Forkompimda daerah termasuk Tangerang Raya. Tetapi kami di Tangerang, Forkompimda dipimpin langsung oleh Ketua Gugus Tugas Ibu Wali Kota sudah mengadakan rapat evaluasi tadi malam, dan keputusannya adalah sambil menantikan keputusan Bapak Gubernur, kita akan memperpanjang PSBB di Kota Tangerang Selatan untuk 2 minggu ke depan. Demikian, Mbak. Oke. Status ataupun konsep perpanjangan PSBB akan seperti apa? Apakah pembatasan sosial masih berskala besar atau kemudian berskala lingkungan dikhususkan untuk RW yang berzona merah, atau akan seperti apa konsep dari Tangerang Selatan sendiri? Kita menyebutnya sebagai PSBB dengan pengecualian yang diperluas. Dan sebagaimana diketahui, kita sudah menerima instruksi dari Pak Kapolri untuk membentuk Kampung Tangguh Nusantara. Jadi nanti di skala RW dan skala RT akan kita bentuk. Kami sudah mengadakan rapat kemarin, dihadiri oleh pejabat utama dari Polda Metro Jaya, membentuk Kampung Tangguh Nusantara yang disebut dengan Kampung Tangguh Jawara Tangsel. Yang intinya adalah sama tugas-tugasnya untuk menegakkan aturan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan ini akan menambah efektif penanganan COVID di Tangsel, Mbak. Oke, Pak Benyamin, dari kurva epidemiologi sendiri di Tangerang Selatan seperti apa, juga mengenai RT dan juga R0-nya, apakah memang sudah bisa diterapkan pelonggaran ataupun memasuki era adaptasi kebiasaan baru atau new normal? Iya, secara keseluruhan R0 kami per kemarin, karena hari ini sedang dihitung, itu 1,7 sekian, Mbak. Untuk total tingkat kota, tetapi kalau dirinci ke tingkat kelurahannya sudah banyak yang maksimal 1 dan di bawah 1. Kemudian juga tingkat penambahan pasiennya per hari memang sudah sangat landai sekali. Per hari ini untuk pasien dalam pengawasan relatif justru malah yang bertambah itu yang sembuh menjadi 339, sementara yang kasus positif itu justru yang bertambah itu yang sembuh, yang masih dalam perawatan tetap 147. Antara lain seperti itu, Mbak, angka-angkanya di Tangerang Selatan. Oke, dengan berbekal data seperti ini dan besok akan ada rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi juga, apa kemudian usulan yang akan diberikan ataupun diminta dari Pemkot Tangerang Selatan untuk diusulkan kepada pemerintah provinsi? Ya, memang tentunya kami tetap ingin menerapkan bagaimana malah menyelenggarakan rapid test di tempat-tempat tertentu, misalnya para pedagang pasar dan sebagainya. Kami sangat berharap ada tambahan lagi alat rapid test dari pemerintah provinsi. Syukur bisa alat swab begitu untuk memastikan tempat-tempat tertentu yang banyak dikunjungi masyarakat ini, antara ada 5 pasar tradisional di Tangerang Selatan ini relatif aman. Kemudian juga banyak permintaan kepada kami, Ibu Wali Kota sebagai Ketua Gugus Tugas, bahwa pelonggaran ini bisa diperluas bukan saja untuk sektor sisi urusan-urusan ekonomi, tetapi juga yang terkait tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan ekonomi itu juga minta diberikan izin dan pelonggaran. Dan seperti dan itu sedang dalam pembahasan oleh tim yang dibentuk, diketuai oleh Kepala Dinas Indak, dan seperti itu. Oke, Pak Benyamin, artinya pelonggaran-pelonggaran apa saja yang nantinya akan diperbolehkan ataupun diizinkan oleh Pemkot Tangerang Selatan, dan bagaimana pengawasannya agar kemudian protokol kesehatan ini disiplin untuk dipatuhi? Kita akan kembali lanjutkan dialog, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphni. Pak Benyamin, untuk di wilayah Tangerang Selatan sendiri ada berapa kelurahan ataupun RW yang saat ini masih masuk dalam zona merah? Pendataan RW yang zona merah nanti sedang dilakukan, disusun oleh teman-teman kami di posko gugus tugas. Tetapi untuk tingkat kelurahan, kalau dibaca dari RNOT yang ada dari 54 kelurahan yang angkanya masih di atas 2, itu ada kurang lebih 20 kelurahan. Kemudian yang di antara 2 dengan sampai 1,5 atau 1,6 gitu, itu masih ada kurang lebih hampir 21 kelurahan. Sisanya itu di bawah 1,5, malah ada yang 0,7. Jadi R0 kita seperti demikian. Kalau sampai RW sedang kita susun kaitannya dengan Kampung Tangguh Nusantara yang diinstruksikan oleh Bapak Kapolri itu. Oke, dengan kondisi seperti ini artinya tadi yang Anda katakan mengenai pelonggaran sektor mana saja yang kemudian akan diizinkan untuk bisa beroperasi? Di rumah ibadah kami menugaskan para camat untuk memberikan rekomendasi apabila memang R0-nya di lingkungan tempat ibadah tadi itu sudah berada dalam batas ambang aman. Saya barusan tadi mengunjungi beberapa tempat ibadah dan mereka prinsipnya sudah siap menerapkan protokol kesehatan, hanya memang masih diperlukan pengukuran secara akurat lingkungan di rumah ibadah tadi apakah sudah bisa aman atau tidak. Itu yang sedang kita lakukan saat ini untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, untuk sektor transportasi kami sudah menyusun regulasi bahwa sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan, 70% kapasitas dari angkutan dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan dan itu kita sudah terapkan. Kemudian juga untuk sektor ekonomi, rumah makan dan lain sebagainya sudah bisa makan di tempat, tetapi 50% dari kapasitas kursi dan meja di tempat makan itu sendiri. Angkanya seperti itu, Mbak. Kemudian juga misalnya yang tidak terkait langsung, toko emas misalnya, karena masyarakat banyak yang menggadai, yang menjual gitu, jadi kita juga berikan rekomendasi untuk toko-toko yang tidak terkait atau sisi ekonomi yang tidak terkait dengan penanganan COVID ini, Mbak. Seperti itu. Berkaitan dengan kegiatan masyarakat, Pak, bagaimana pengawasan terhadap fasilitas publik ataupun bagaimana memastikan kegiatan masyarakat ini betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan ketat? Ya, gugus tugas tetap melakukan pemantauan, Mbak. Kita belum membuka tempat-tempat Taman Kota 1, Taman Kota 2, Taman Jaletreng, Tambon Ciater, itu arena publik belum kita buka. Kemudian yang di pasar kita sudah memang lakukan, tapi dengan catatan kita minta pengawasan, dipasang CCTV, kemudian juga dilakukan pengumuman apabila ada kumpulan-kumpulan massa yang tidak menjaga jarak dan lain-lain sebagainya. Demikian juga di rumah ibadah kami minta ketua DKM dan pengurus DKM mengawal secara ketat. Kalau tidak bawa sejadah sendiri, masjidnya bisa menyediakan. Di jalan raya kita juga di terminal bis, ada 2 terminal bis kita di Tangerang Selatan ini, kita sudah menempatkan Satpol PP dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi protokol kesehatan dijalankan di sektor transportasi. Antaranya seperti itu, Mbak, yang dilakukan. Baik, Pak Benyamin, tapi bagaimana upaya dari Pemkop untuk meningkatkan pengujian yang masif dan tracing yang agresif untuk memutus penyebaran COVID-19? Baik, kami menekankan atau menugaskan secara ketat 30 puskesmas yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk melakukan tracing, Mbak. Terutama bagi yang ODP dan yang OTG. Kemudian juga kami melibatkan Ikatan Bidan Indonesia yang memang banyak kegiatannya ada di sana untuk melakukan, juga membantu kepala-kepala puskesmas untuk melakukan tracing. Apabila di lapangan terdapat yang OTG atau ODP, kami mintakan untuk kalau yang tidak bisa isolasi mandiri, maka segera dikirim ke rumah lawan COVID yang dibangun oleh Ibu Wali Kota di kawasan pertanian terpadu di Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah selama ini sudah berhasil dengan baik, Mbak, efektif sekali. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Benyamin Daphni telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.